Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat santri semuanya, berjumpa lagi dengan saya Dena Baladina Zaimuddin dalam podcast Oasis, obrolan santri inspiratif. Oasis, obrolan santri inspiratif. Di kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu beberapa alumni dari Pondok Pesantren Darul Ulum yang cukup terkenal di dunia YouTube, khususnya dalam bidang sholawat. Nah, pasti pada penasaran kan, siapa kira-kira bintang tamu kita kali ini? Langsung saja kita sambut Santri Njoso. Assalamualaikum Mas Santri Njoso. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini Mas Santri Njoso ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, mereka merupakan alumni dari Pondok Pesantren Darul Ulum yang cukup terkenal juga di YouTube melalui karya-karyanya yang berupa sholawatan. Seperti itu ya Mas ya? Iya. Nah, sebelum kita tanya-tanya tentang Santri Njoso dan juga cerita-cerita tentang bagaimana ketika mereka dulu saat di pondok, sepertinya lebih enak kalau kita kenalan dulu nih. Kita mulai dari Mas yang sebelah sini. Ada Mas siapa namanya, sekaligus sama perannya di Santri Njoso. Ya, siap. Nama saya Ahmad Kurniawan, biasanya dipanggil Wawan nih. Oke, Peran Mas saya Wawan. di YouTube tim itu sebagai editor video. Oke, Mas Wawan sebagai editor video. Selanjutnya ada Saya Sultan Valentin, biasa dipanggil Sultan. Di Santri Njoso saya berperan sebagai musik editor. Oke, ada Mas Sultan sebagai musik editor. Tadi ada Mas Wawan, ada Mas Sultan. Selanjutnya tadi ada Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Asiki, biasa dipanggil Asiki. Peran saya di sini sebagai talent. Oke, Mas Asiki sebagai talent. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Mu'alim Mahfudin, biasa dipanggil Mahfud. Peran saya di Santri Njoso ini sebagai talent juga. sebagai talent juga. Dan yang terakhir nih ada siapa nih kira-kira? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Damil Galbi, biasa dipanggil Rifki. Peran saya di Santri Njoso ini sebagai talent. Oke, tadi kita udah kenalan ya. Ada Mas Wawan, ada Mas Sultan, ada Mas Asiki, ada Mas Mahfudin, dan juga ada Mas Rifki, benar? Rifki, Oke, nah saya jadi penasaran nih, gimana sih cerita awal terbentuknya Santri Njoso ini? Kayak gitu. Jadi sebenarnya awal mula kita bentuk Santri Njoso ini sebenarnya kita sudah saling kenal dari saling kenal. dari zaman SMA dulu. Kita sering lomba-lomba bareng, lomba sholawat gitu. Jadi di pondok udah saling kenal melalui lomba-lomba sholawat. Terus waktu saya lulus kan jarang ketemu. Lah pas di tahun 2018 itu kita menyatu lagi karena ya ada itu tadi lomba lagi sholawat. Oh gitu, jadi Ya. disatukan oleh sholawat gitu ya? Disatukan sholawat, wah keren banget nih berarti. Lalu saya waktu itu punya ide, ayo buat YouTube gitu. Dan itu Mas Asiki di sini langsung respon, memperkenalkan, Sultan ini loh bisa buat musik Mas gitu. Oh gitu. Setelah lomba, selang berapa bulan, 1 bulanan, saya menghubungi Sultan. Ton, ayo kita buat YouTube. Sultan menjawab, ayo Mas. Langsung diajak gitu ya, langsung diajak, ayo buat YouTube gitu. Langsung, ya di situ mulai terbentuknya. Awal mula itu anggotanya cuma 2 orang, cuma saya dan Sultan. Oke, kalau boleh tahu tuh tahun berapa itu kira-kira? Itu tahun 2018 akhir. 2018 akhir. Terus seiring berjalannya waktu, nambah ada Mahfudin, ada Asiki, ada Rifki. Tapi yang ada 1 orang lagi yang bantu dari nol, itu namanya Mas Ansori. Mas Ansori, mungkin Mas Ansori sedang nonton nih. Iya, Mas Ansori terima kasih ya Mas Ansori. Jadi seperti itu. Oke, jadi memang awal terbentuknya tuh dari di pondok udah saling mengenal satu sama lain gitu ya. Sudah. Tapi mungkin belum terbentuk secara kesatuan Santri Njoso gitu mungkin. Belum. Jadi mungkin saling mengenal ya sebagai tahu aja lah gitu ya. Kemudian baru setelah lulus dari pondok, kemudian tadi ceritanya Mas Wawan gitu ya mengajak Mas Asiki untuk buat konten YouTube dan akhirnya mulailah
bergabung gitu, ada Mas Mahfudin juga, kemudian Iya. ada Mas Rifki seperti itu. Wah menarik banget ya ternyata cerita awal mula bagaimana terbentuknya Santri Joso sendiri. Terus saya penasaran, kenapa sih dinamain Santri Joso? Kenapa nggak nama yang lain aja? Jadi kalau filosofinya itu ya sebenarnya nggak ada sih. Karena kita kan memang dari Santri Joso. Oke. Jadi alumninya juga kan Santri Joso. Oh gitu. Jadi emang nggak terlalu mikir yang, tuh namanya apa nih gitu nggak ya? Ya nggak terlalu. Ya udah lah. Oke. Berarti emang namanya ini Santri Joso emang karena menggambarkan latar belakang yang sama gitu Iya, ya. iya. Karena sama-sama alumni dari Pondok Pesantren Darul Ulum seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, tadi mas-masnya tadi kalau Santri Joso ini dibentuk di tahun 2018 begitu, 2018 akhir. Nah, kira-kira apa saja yang sudah diraih oleh mas-mas Santri Joso ini sendiri? Kalau yang diraih, karena kita memang berkecimpungnya di dunia YouTube ya, Nia. Jadi ya nggak lain ya subscriber. Oke, subscribernya udah berapa nih kira-kira? Alhamdulillah 530.000 terakhir. Wah, cukup banyak juga ya. Berarti udah 1,5 juta itu. Berarti udah YouTuber ini, udah YouTuber salawat ya. Udah cukup banyak juga, 500.000 lebih. Udah ada silver play buttonnya. Alhamdulillah udah dapat. Wah, keren banget ya berarti. Udah dapat silver play button juga. Terus juga kalau saya lihat-lihat nih dari video-video karyanya Santri Joso ini juga sudah banyak yang bahkan dilihat jutaan orang gitu. Bahkan ada yang 2 juta, 3 juta, ada yang paling banyak berapa kira-kira Mas? 14 juta. Itu satu 14. Jawa Timur kayaknya nyampe ya Jawa Timur nonton Santri Joso, ada 14 juta yang nonton videonya kayak gitu. Wah, itu pencapaian yang harus kita apresiasi juga ya oleh Mas Santri Joso ini. Tadi juga udah banyak yang diraih dari mulai subscriber dan itu pasti membangunnya dari nol gitu ya Mas ya. Nggak langsung sebanyak Dari itu, nol. membangunnya dari nol. Dan kira-kira apakah Mas Santri Joso ini udah ngira nggak sih dari awal kalau bakal terkenal ini? Nggak pernah ngira sih sebenarnya. Pernah ngira ya? Nggak ada Nggak ada. niatan apa ya pengen terkenal gitu. Nggak. Oh gitu. Tapi ada satu keinginan yang paling kuat kalau kita ini harus nanti di akhirat dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling penting menurut kami. Iya tuh benar sekali sih. Dari salawat-salawat yang kita alunkan di YouTube dan salawat-salawat yang selain di YouTube. Oke. Berarti emang dari awal apa ya, tidak punya keinginan untuk kita harus terkenal, kita harus punya subscriber segini, itu nggak ada. Nggak ada kalau Jadi ikhlas pure untuk bersolawat. pure kalau. Insya Allah, berarti justru dengan keikhlasan itu akhirnya sama Allah diberi rezeki yang tidak diduga-duga oleh Mas Santri Joso ini sendiri. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Betul. Jadi emang dari awal justru mereka ini nggak apa ya, tidak punya keinginan yang terlalu seperti duniawi gitu ya, mungkin terlalu memikirkan subscriber, kemudian seperti apa, itu enggak. Jadi pure niatnya untuk melantunkan sholawat bersama-sama bagaimana biar orang ini bisa mengajak orang-orang untuk kembali bersholawat, ini seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, cukup ini juga sih memotivasi saya juga ya, biar nggak lihat sesuatu tuh nggak dari hal-hal duniawi aja kayak gitu mungkin. Terus kira-kira sekarang ini kan pasti mas-masnya juga pasti punya kehidupan sendiri-sendiri juga selain di Santri Joso. Nah, kira-kira kesibukannya apa aja sih mungkin dari mas-masnya sendiri? Mungkin ada yang kuliah atau mungkin punya pekerjaan lain, seperti apa? Untuk dari kesibukannya masing-masing itu mayoritas dari kita itu masih kuliah. Oh, mereka masih kuliah. Jadi disambi konten sambil kuliah gitu. Tapi nggak mengganggu kuliah sama sekali apa? Ya alhamdulillah. Enggak. Enggak ya? Alhamdulillah. Oke, berarti memang nggak mengganggu juga. Justru malah akhirnya ada kegiatan positif lainnya yang bisa dilakukan gitu ya Mas ya. Oke, wah berarti selain ini juga bisa memberi inspirasi juga nih mungkin ke sahabat santri yang lain juga, mungkin di samping kuliah nih juga boleh nih sambil berkarya nih seperti mas-mas Santri Joso biasanya bikin karya melalui sholawat gitu ya atau Saya bikin video. boleh nambahkan. Boleh silakan. Ini percaya nggak percaya ya, saya
waktu kuliah dulu, kan sekarang saya sudah lulus. Dulu sendiri. Dulu sendiri, ini Iya. yang paling tuh. Saya Bener sudah Mas. lulus sendiri. Oke. Percaya nggak percaya itu entah kenapa waktu saya skripsi, kan karena saya mungkin ya sering sholawatan sama teman-teman ini. Entah kenapa itu saya satu kali ngirim judul langsung di ACC. Oh gitu. Berarti malah semakin memudahkan gitu ya Mas ya, memudahkan Barokah. kuliahnya juga. Wah, ini barokahnya sholawat ini berarti, Masya Allah. Mas-mas yang lain juga apakah ada yang merasakan seperti itu? Di kuliahnya semakin mudah apa biasa aja? Apa ya udah biasa aja? Biasa. Biasa aja. Ya mungkin ada hal-hal yang lain juga yang mungkin mas-mas juga ya mungkin belum sadar atau apa, tapi pasti juga ada barokahnya tapi di hal lain mungkin kayak gitu. Ya betul. Dan kira-kira dari segi kehidupan sendiri Mas, pasti berbeda nggak sih sebelum mas-mas ini berkarya di Santri Joso, kemudian sekarang udah dapet jutaan view di YouTube, kemudian subscriber juga banyak, kemudian pasti saya yakin juga udah banyak yang mengundang gitu, misalnya diundang ke acara apa, acara-acara besar seperti itu. Kira-kira apa saja nih yang berubah dari kehidupan mas-mas semuanya? Kalau yang dari saya pribadi itu saya semakin banyak belajar gitu aja. Semakin banyak Kan belajar. namanya kalau saya kan di YouTube Santri Joso kan buat musik nih. Ya jadi saya semakin banyak belajar bagaimana caranya buat musik yang bagus, bagaimana cara menata audio yang bagus gitu. Oke. Dan masih banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan setelah saya ikut Santri Joso ini. Oke, berarti emang dari sini kita juga tahu ya, berarti semua proses produksi video itu atau produksi konten itu semuanya mas-mas semuanya yang mulai dari ngedit, shoot, kemudian apalah itu kayak musiknya juga itu mas-mas sendiri semuanya. Iya, Ya, alhamdulillah. Gitu ya. nggak ada Kita sendiri semua. apa namanya. Vokalnya juga dari mas-mas sendiri juga. Jadi direkam sendiri, diedit sendiri. Iya. Oke, Mandiri kita. Ya nggak Justru pernah itu menggantungkan keren sih. orang lain. Oke, bagus. Berarti itu juga semakin men-challenge juga ya Mas ya untuk bisa berkembang juga. Justru dengan hal itu juga semakin belajar lebih banyak. Bener tadi katanya Mas Sultan juga. Terus saya jadi penasaran nih. Tadi kan udah dikasih tahu ya sama Mas-mas Santri Joso kalau Mas-mas ini semuanya dalam memproses satu konten itu semuanya diproses oleh mereka sendiri gitu. Gak ada bantuan dari orang gitu. Kira-kira kalau produksi satu video itu memakan waktu berapa lama sih? Jadi Biasanya gitu. rata-rata kan ini kita masih kuliah kan. Masih kuliah. Jadi kan tapi target tetap setiap minggu upload satu video. Oh, berarti targetnya setiap minggu harus ada konten gitu. Senin sampai Kamis itu fokus kuliah nih. Oh. Tapi sambil mikir Konten. ya lagu apa gue Itu ya. konten. Nah, Oke. terus hari Sabtu sama Minggu itu udah mulai apa? Penggarapan. Mulai menggarap kontennya tadi udah dipikirkan gitu ya. Iya. Oke. Lebih fokus. Jadi Berarti- kira-kira 2 harian 2 harian. Jumat Cukup. sama Sabtu, Ini ya. Minggu Upload. upload udah. Oh, gitu. Berarti dalam waktu 2 hari itu kalau menurut saya sih ya itu cukup sebentar gitu ya. Tapi mungkin bagi mas-masnya yang melakukan itu semua mungkin itu lama atau seperti apa. Tapi kalau dari saya sendiri juga itu waktu yang cukup sebentar, apalagi disambi dengan kuliah juga dan ada tugas-tugas juga, pasti itu nggak mudah gitu. Dan berarti juga dari udah makin terbiasa nih sambil ngerjain kontennya juga, kemudian disambi dengan hal-hal lain ini berarti udah mulai terbiasa dan mulai semakin terbiasa gitu ya Mas ya. Biasa bagi waktu. Udah biasa bagi waktu, ini bener banget sih. Terus kalau misalnya tentang YouTube Santri Joso sendiri, tadi kan kita tahu ya, berarti udah jutaan views, subscriber juga udah banyak. Tiap minggu pun udah upload konten. Nah, kira-kira suka dukanya apa sih mengembangkan channel YouTube Santri Joso ini? Kalau dari pengalaman saya, Iya. Heeh. suka dukanya dulu. Dukanya dulu. Dukanya apa nih kalau Dukanya boleh dulu tahu? waktu awal-awal itu sulit banget mendapatkan subscriber. Aku ingat itu seminggu itu cuma dapat kalau nggak 3 sampai 5 subscriber seminggu? seminggu. Wow.
Terus kalau untuk yang sekarang dukanya itu lebih ke re-uploader. Kan mereka kadang kan nggak oke. tahu gimana susahnya membuat gitu kan. Oke. Re-uploader itu berarti orangnya biasanya ngupload lagi gitu ya? Iya. Itu mendownload audionya terus diupload Ada lagi. izin. Oh, mungkin Milik. kalau misalnya yang apa yang saya tahu itu biasanya re-uploader itu dikasih lirik-lirik sendiri atau apa gitu yang beda gitu ya. Oh, Terus sekali. oke. Untuk sukanya kalau dulu itu wis nggak ada beban wis. Meskipun jelek, bagus ya tetap upload gitu. Oh gitu, jadi nggak terlalu mikirin gitu ya, nggak terlalu mikirin ini harus kayak gini, nanti harus dapat views segini, komentar segini nggak. Jadi ya udahlah, los aja gitu ya bahasanya, los aja. Terus untuk yang sekarang sukanya itu ya mungkin karena adanya re-uploader itu akhirnya banyak orang yang tahu Santri Joso gitu. Oke, jadi semakin terkenal nih. Ya. Kira-kira ada nggak ya misalnya lagi jalan terus, Mas Santri Joso ya mau minta foto doang gitu, ada nggak? Belum ada. Oh, saya kira udah ada kayak gitu. Berarti harus lebih sering lagi nih uploadnya biar nanti orang-orang tahu. Oh ini yang biasanya aku lihat di YouTube kayak gitu. Jadi biasanya mungkin kan banyak kan kayak gitu orang yang mungkin tahu gitu ya dari YouTube dari apa gitu karena sekarang itu sosial media juga semakin dilihat banyak orang gitu. Oke, tadi kan kita udah ngobrol nih sahabat santri bersama Mas Santri Joso tentang ya gimana awal mulanya, kemudian bagaimana proses mereka bisa sebesar sekarang. Nah, saya kan tahu kalau misalnya Mas Santri Joso ini merupakan alumni dari Pondok Pesantren Darul Ulum. Sekarang saya pengen tanya-tanya nih tentang mungkin kisah saat mondok dulu seperti apa. Jadi kira-kira ada nggak sih kenangan yang nggak terlupakan ketika mondok Darul Ulum dulu? Mungkin ini harus dijawab satu-satu ya. Jadi dari Mas Asiki dulu, monggo. Mas Asiki. Mas Kalau Asiki. saya itu yang lebih mengenang itu dari prosesnya, maksudnya itu proses dari antri pas mandi terus makan bareng, apalagi pas ada suatu event misalnya ada call-nya Yai siapa itu biasanya masa rame lah. Oh, ada sebelasan gitu ya? Ada sebelasan. Sebelasan. Habis itu ngapain tuh di sebelasan itu Ya, biasanya? biasa. Biasanya jajan. Jajan. jajan dah. Sama ada ini biasanya ngecer. Oh, gitu. Biasanya santi-santi tahu ya kalau misalnya sebelasan tuh ngapain aja gitu ya. Nah, ini ada dari cerita dari Mas Asiki yang paling gak terlupakan kalau pas sebelasan itu jajan. Sama tambah dari Mas Awan itu biasanya ngecer ya. Mas Awan. Berarti Mas Awan nih yang biasanya sering kayak gitu. Kalau dari Mas Abudin apa nih kira-kira yang kenangan dari Ulum dulu? Kesan dulu saya pas apa ya? Pas ngumpulnya teman-teman ini, pas buatnya apa grupnya ini. Soalnya awal-awal latihan itu sangat apa ya? Sangat berkesan sekali gitu loh. Usahanya pernah itu setiap hari, setiap malam itu latihan selama 2 minggu untuk sebelum lomba di daerah sini, daerah Bangli, daerahnya Bangli. Itu sampai pernah diobrak sama satpamnya. Oh, itu latihannya gimana kalau boleh tahu itu? Di ruang data sama di asrama Haki. Oke, jadi mungkin kalau dari Mas Mahfudin sendiri yang nggak terlupakan itu saat latihan gitu ya, latihan kalau mau lomba gitu. Ngantuk-ngantuk. Tapi akhirnya menang nggak? Salah, Mbak. Alhamdulillah bisa tampil. Alhamdulillah bisa belajar dari pengalaman juga ya Mas ya, dari pengalaman lomba gitu. Oke, kalau dari Mas Rifki apa kira-kira? Hal yang paling mengenang bagi saya pas di pondok itu jadi anak kondangan ya. Jadi anak kondangan, waduh ya gimana tuh ceritanya? Jadi kan dulu waktu di pondok saya ikuti segala grup musik. Oh, grup Banjari Solawat gitu ya? Banjari, Gambus. Nah itu kan sering sih kayak diundang keluar pondok kemana. Itu kayak rasanya seneng banget Gitu ya? Tapi malah kalau Mas Rifki ini berarti senengnya saat di luar pondok gitu. Kenangan yang mengesankan saat keluar dari pondok gitu ya Mas ya? Satu kondangan, terus makan-makan, kayak gitu. Kan gimana ya nih ya, anak pondok itu kan pertama kayak uang minim gitu. Oh iya. Kalau pondok kan makannya gratis. Oh jadi kalau ke kondangan seneng gitu ya? Seneng. Terus pulang-pulang bawa berkat, disambut meriah sama anak kamar. Kayak pahlawan gitu, makanan gratis gitu. Oke, dari Mas Rifki tadi cerita yang mengesankan ketika di pondok. Kalau dari Mas Sultan, kira-kira apa?
Ya, saya hampir sama teman-teman. Hampir sama. Mulai dari kalau mandi antri gitu. Nah, mandi antri kan enggak ada di rumah mandi antri. Oh iya, langsung masuk aja kan Bang. Langsung aja. Terus sama kalau misalnya Mas Rifki kan katanya tadi anak kondangan. Iya, saya sama juga. Mulai dari SMP sudah ikut grup Banjari di asrama. Oke. Terus belum lagi di sekolah ada grup lagi kampus. ada grup lagi. Betul. Sama sampai SMA. Oh, jadi sering Mas Sultan ini juga sering ke kondangan-kondangan juga sering. Iya, sering kondangan. Pulang-pulang bawa berkat. Berkah juga dibagi ke teman-teman. Kalau dari Mas Fawad, Kalau dari saya sih kebersamaannya nih. waduh, Kebersamaannya. Semuanya sama-sama. bareng-bareng gitu. Bareng-bareng nih. Dari makan, tidur Makan, juga. tidur. Saya pernah itu tidur itu ya di lapangan ya, mencari sensasi baru. Di lapangan mana? Lapangan itu aku penting. Oh, di lapangan. Di tengah-tengahnya Oh, aku oke, tidur oke. di situ nih. Tidur di tengah-tengah situ. Itu pernah hampir ini ditobrok sama Pak Ustadz. Gara-gara saya tidur. Jadi tiap mas-mas ini punya ceritanya masing-masing ya tentang kenang-kenangan saat dulu hidup di pondok seperti itu. Tapi saya takutnya nanti sahabat santri yang nonton ini jadi semakin terinspirasi nih buat ikut gabung di grup salawat itu ya, karena tadi ada kondangan-kondangan kayak gitu. Jadi pengen keluar pondok gitu, pengen ikut grup salawat biar kayak gitu. Jangan ditiru kan. Jadi jangan ditiru ya kalau kayak gitu ya. Harus tetap niatnya untuk bersalawat selalu kayak gitu mungkin. Tadi kan udah dijelasin juga ya oleh mas-mas semuanya. Nah, saya pengen tahu nih kalau misalnya nanti ada sahabat santri yang nonton nih, yang pengen jadi seperti mas-mas yang ada di sini. Kira-kira apa tipsnya, Mas? Kalau dari saya ya tipsnya itu jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, dan jangan bosan. Oke. Karena apa ya, kalau di dunia YouTube itu kan tidak semudah apa yang disangka orang itu loh. Wah, buat Oke, YouTube iya, iya. cuma segini gitu. Ya, Jadi mungkin orang taunya cuma enaknya aja gitu ya. Gitu itu. Oke. Kalau dari mas-mas yang lain mungkin ada tambahan, kira-kira tips apa gitu? Kalau dari saya itu sabar dan konsisten gitu aja. Oke, sabar dan konsisten. Ya sabar dalam hal kalau biasanya kan kalau awal-awal nyari subscriber itu lumayan sulit. Iya, susah Ya, gitu. itu sabarnya. Kalau konsistennya itu dalam hal upload video. Oh gitu, jadi tetap harus sabar dan juga konsisten gitu ya Mas ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan Mas Monggo? Niat. Niat, oh dari Mas Mahdi niat. Kenapa tuh niat Mas? Karena sebelum kita membuat kayak YouTube itu harus dengan niat. Niat yang apa? Niat yang yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Kayak semisal apa? Kita membuat sholawat. Niat kita ya harus sholawat dulu gitu. Baru kayak entah ini ditonton apa entah ini subscribe-nya nambah itu Masalah belakangan gitu masalah ya. belakangan. Yang penting selawat niatnya dulu. sholawat dulu. Oke. Iya. Bagus juga sih ya tadi pesan tips-tipsnya. Mungkin bagi sahabat santri mungkin yang pengen tahu gimana ya kok bisa bikin YouTube sampai sebesar itu, sampai 500 lebih subscriber gitu ya. Karena mungkin hal itu nggak mungkin dicapai dengan mudah gitu. Pasti ada banyak sekali perjuangan di baliknya seperti itu. Bener ya Mas ya? Benar. Iya banget perjuangannya. Oke. Kalau misalnya rencananya dari Santri Yosa sendiri ke depannya rencananya apa nih? Jadi kalau rencananya itu kita mau keliling Indonesia dulu nih. Oh mau keliling Indonesia itu ngapain? Jalan-jalan aja? Itu apa ini? Jadi paling nggak itu di mana kita berjalan paling nggak pernah sholawat di situ. Oh gitu. Rekam jejak. Mensiarkan sholawat. Safari sholawat. Safari sholawat. sholawat. Oke. Itu mungkin rencana 2 tahun lagi mungkin. Berarti itu nanti 2 tahun. maksudnya ke keliling Indonesia sekaligus bikin konten, bikin karya sholawatan gitu ya? Yes. Lalu setelah keliling Indonesia, rencana sih kepinginnya itu keliling dunia juga. Wah, keliling dunia juga nih, wah, mantap banget. Keliling dunianya tapi yang nggak ke mayoritas muslim. Wah, Nah, mana tuh berarti? itu kan apa? Kalau sholawat yang di mayoritas muslim itu kan ya biasa. Sudah biasa. Kalau yang di orang-orang yang kadang-kadang kan
nggak percaya agama deh sih gue apa Contohnya di mana tuh contohnya? Jerman Ke gitu Jerman, kan. salawatan di Jerman gitu. Ya bagus sih, kita juga bisa belajar juga ya, cukup kreatif juga. Makanya kenapa kan ada salah satu video dengan background patung Liberty itu. Kenapa iya? banyak yang komen kenapa kok nggak Background yang Islami. background Islami? Nah, Oh ada yang itu. komen kayak gitu juga. Ya, Oke. ada. Oh, itu alasan ya Allah. itu salah satu alasannya. Oh iya ya. Tapi emang itu suka dukanya juga sih karena di YouTube kan kita nggak bisa memfilter penonton ya. Jadi yang nonton ya siapa aja bisa nonton gitu. Jadi mungkin orang-orang yang nggak tahu atau apa gitu ya mau komen ya komen apa aja nggak pakai dipikir gitu ya mungkin. Jadi tanya-tanya kenapa itu nggak Islami ya orang Liberty gitu-gitu ya. Iya. Kenapa nggak Ka'bah misalnya gitu. Nanti semua benar. Tetapi dari situ semakin belajar untuk menghadapi apa ya komentar-komentar yang seperti itu, kita harus sabar dan kadang juga komentar ya mengandung kritik gitu. Jadi dari situ kita semakin belajar untuk semakin lebih baik. Oke. Berarti juga dari kritik ataupun komentar-komentar yang mungkin ya kurang enak lah, tapi dari situ semakin besarlah juga nama Santri Joso nanti, amin gitu. Barokah. Barokah, Ya benar doakan banget. saja. Tapi kalau boleh tahu ini sudah diundang kemana aja sih kalau ini Mas Santri Joso ini? Kalau yang paling jauh sih selama ini diundang ke Bandung. Ke Bandung. Ke Bandung. Itu ada acara apa itu di Bandung? Acaranya jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya, jadi ya karena kenal sama Santri Joso itu pihak yang di Bandung. Oh, tahu dari YouTube gitu apa gimana? Ya. Ya, tahu dari YouTube. Dan ternyata oke. di Bandung juga ada teman saya juga. Jadi namanya Pak Acep sama Teh Nati. Itu menghubunginya lewat teman saya dulu yang sepondok dulu. Oh, gitu. Kebetulan jadi apa namanya ya? Jadi santrinya gitu. Ya. Santrinya Jadi Bapak pondok Acep. pesantren di Bandung sana? Iya, Pondok Pesantren Darussalam. Oh, oke oke. Ciwidey Bandung. Di Ciwidey. Nah nanti semoga setelah ini juga semakin banyak ya undangan dari penjuru-penjuru Indonesia yang lain. Tapi apa udah ada nih Mas kira-kira? Kalau undangan-undangan kayaknya jangan dulu dan Oh jangan dulu, kenapa ini kira-kira kok kayak gitu? karena nanti takutnya malah nggak fokus YouTube-nya. Oh gitu. Takutnya nanti malah undangan sana malah Gitu ya, waktunya wah keren banget sih. Tersita Saya juga banget. jadi tahu juga sih. Berarti niatnya juga nggak pengen kalau misalnya ada diundang gitu gimana? Nggak fokus ke sana. Iya, Iya, Nggak fokus lebih ke sana, tepatnya nggak tapi- fokus ke situ. Oh gitu, oke. Tapi kalau misalnya mau ngundang Mas Santri Joso tinggal Wani Piro gitu aja ya. tinggal gitu aja. Oke, berarti nanti gampang lah kalau misalnya nanti ada yang tertarik nih kalau misalnya Mas Santri Joso bisa diomongkan dulu, tapi memang ternyata fokusnya Mas ini juga tidak untuk memenuhi undangan-undangan seperti itu, tapi untuk berkarya melalui YouTube ini dari sholawat itu sendiri, seperti itu mungkin Betul, Mas ya. betul. Wah keren banget sih, saya jadi ini juga ya semakin terbuka pikirannya gitu. Oke, tadi kan kita udah ngobrol ya Mas ya, tadi rencana dan lain sebagainya. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin sebelum nanti ada games ya. Kita ada games. Kalau boleh tahu apa nih pesannya Mas semuanya yang ada di sini buat santri-santri, khususnya santri Darul Ulum nih yang masih mondok, kira-kira apa pesannya? Kalau dari saya dulu ya. Iya. Boleh. Yang pertama itu yang paling penting kalau buat teman-teman yang masih mondok, tolong dijaga kebersihannya, kebersihan pakaian dan juga kebersihan tempat-tempat kalian di kamar, di sekolah. Itu penting sekali kalau menurut saya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Mantap banget. Terus Simpel tapi ini juga sih, mengena juga sih. Terus yang kedua, jangan lupa hormat sama Pak Yai, terus sama para guru, para ustadz, dan juga kalau sama teman itu harus saling menghargai, saling mensupport teman-temannya. Jangan saling membuli. Oke, jangan saling beli gitu. Jangan saling membuli. Oke. Terus apa lagi ya? Mungkin ada yang lain. Mungkin ada yang mau nambahkan nggak apa? Kalau dari saya ini perkuat niat mondoknya yang lebih serius agar nanti ketika kalian lulus itu orang tua kalian bangga memondokkan kalian di Darul Ulum ini. Kalau itu dari saya sih. Oke, dari pesawat seperti itu. Mungkin semuanya deh kalau gitu harus kasih pesan nih. Dari Mas Rifki apa kira-kira? Kalau saya lebih ke
jaga amalan pondoknya gini. Jadi istighosa itu dimantapi, dijalani, dan itu dibawa sampai lulus. Oke, jadi sampai walaupun lulus pun harus sering istighosa gitu ya Mas ya. Jangan-jangan ini amalan khususnya Mas Rifki nih, jangan. Itu aja. Semuanya sih. Semuanya. Semua santri Darul Ulum harus tuh, harus istighosa terus, jangan sampai ini ditinggal gitu, jangan ya. Oke, selanjutnya dari Mas Mahmudin apa kira-kira pesan? Untuk dari saya, bagi teman-teman yang mempunyai bakat terpendam, Nah, ini juga penting ya. jangan jangan malu-malu untuk mengekspresikan bakatnya itu. Oke. Jadi bebas itu. Kadang dulu itu pernah ada teman saya, jadi dia itu sebenarnya berbakat, tapi cuma malu-malu gitu untuk mengekspresikan bakatnya tersebut. Jadi butuh disuruh, kamu ini loh harus ini. Tapi akhirnya bakatnya nggak tereksplor gitu ya? Iya. Makanya itu kita harus bebas gitu. Oke. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu untuk menunjukkan bakat kita. Ini dari Mas Mahmudin tadi keren juga ya. Terus yang terakhir dari Mas Asiki kira-kira apa nih? Kalau saya itu semuanya itu sudah mewakilkan. Harus ada dong sendiri Mas apa? Coba jawab. Harus ada sendiri apa kira-kira pesannya ini buat sahabat santri yang sedang menonton? Kalau dari saya itu ya intinya amalannya, terus takdimnya ke guru, terutama ke yai, itu penting. Oke, tadi kita udah mendengarkan bersama ya sahabat santri tentang pesan-pesan dari Mas Santri Joso ini kepada sahabat santri semuanya yang mungkin masih mondok gitu ya. Dan saya yakin juga sih dari kisah yang tadi yang sudah saya dengarkan tentang Santri Joso, ini saya yakin juga keberhasilan masa semuanya ini tidak lepas dari barokah pondok, mungkin seperti itu. Betul. Jadi mungkin juga dari namanya aja Santri Joso gitu kan udah turut memperkenalkan pondok pesantren Darul Ulum juga kepada masyarakat, juga kepada para penonton ataupun siapa saja yang menikmati musik mereka untuk mengetahui nama Santri Joso, mungkin seperti itu ya Mas ya. Kemudian juga dari niatnya juga untuk membumikan sholawat juga. Jadi dari kisah Mas Santri Joso ini juga semakin menginspirasi kita semua untuk tetap tadi ada pesan tadi untuk tetap takdim kepada para kiai, para nyai, meskipun sudah lulus juga seperti itu. Oke, sahabat santri, tadi kita udah mendengarkan obrolan-obrolan sedikit ya tentang Mas Santri Joso. Sekarang kita ada games bersama Mas Santri Joso. Yeay. Oke. Langsung aja ya. Ini namanya games paling-paling. Oke, ini namanya games paling-paling. Jadi misalnya nih nanti saya kasih statement atau kasih pernyataan, siapa yang paling pertanyaan ya berarti. Siapa yang paling suka tidur misalnya gitu. Nah, nanti harus ada semuanya harus menunjuk. Boleh menunjuk temannya, boleh menunjuk dirinya sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi harus nggak boleh golput ya di sini. Nggak boleh golput. Jadi harus milih gitu, harus milih. Jadi namanya games paling-paling udah siap ya Mas ya? Siap. Oke, yang pertama, siapa yang paling rajin? Lo Mas Sultan tuh nggak nunjuk siapa-siapa ini, nggak boleh. Oke, semuanya setuju kalau Mas Sultan. Oke. Mas Awan juga rajin kok. Oke, berarti udah kelihatan ya, ini Mas Sultan yang paling rajin, Mas Awan juga mungkin. Kemudian yang kedua, siapa yang paling usil atau jahil? Oh ini beda-beda ya, ada Mas Asiki. Ini yang paling Mas Asiki, oke, semuanya nunjuk Mas Asiki. Mas Asiki yang paling jahil nih dari Mas Santri Joso semuanya. Terus yang ini yang ketiga, siapa yang paling diam-diam menghanyutkan? Diam-diam mengejutkan. Semuanya setuju Mas Wawan? Iya. Mas Awan. Diam-diam menghanyutkan ya Mas Wawan ini berarti. Oke, next berarti apa ya? Oke. Siapa yang paling gak bisa hidup tanpa HP? Saya setuju sekali.
Cepet nih kenapa Mas? Kenapa kok Mas Asiki yang gini, kembali garis? biar saya jelaskan ini. Oke, ada klarifikasinya Jadi ya. Asiki ini apa selain HP-nya yang dicas, orangnya juga dicas. Kenapa bisa kayak gitu? HP-nya dicolokin ke stop kontak. Nah, dari HP nyolokin ke headset. Gitu. Kalau dari Mas Asiki kira-kira ada klarifikasi sendiri nggak? Nggak ada. Berarti menerima Iya, ya? saya menerima karena saya melakukan. Oke, berarti menerima dan sadar diri juga gitu. Oke nih yang terakhir. Siapa yang paling ahli soal percintaan tapi dirinya sendiri jomblo? Oh, Siapa? Kali percintaan. Ada 2 orang, ada Mas Asiki sama Mas Rifki. Oke, kenapa kayak gitu nih? Mas Sultan mungkin bisa menjelaskan. Kalau ahli percintaan iya. Iya. Kalau Biasanya jomblo ngasih sih ini. nggak tahu ya. Oh gitu, nggak jomblo tapi ahli dalam percintaan gitu. ya? Ahli sekali. Oh gitu, Ahli sekali. suka ngasih ini saran-saran gitu. iya, Oh, betul. gitu. Kata-kata mutiara. Kata-katanya. Oh gitu. Rifki ini selalu menerima curhatan orang. Oh, pendengar yang baik Pendengar nih yang berarti. baik. Itu yang baik. Semua curhat ke saya ini. Oh gitu. Kalau Semuanya Nek yang ceritanya mau ke Mas curhat Rifki. boleh ke Rifki. Aduh, ini buat sahabat santri nih yang lihat, tapi udah nggak jomblo nih, sayang banget ya. Jadi sahabat santri nggak bisa nih berarti udah tertutup gitu. Tapi semuanya masih ini kan, belum ada yang nikah kan? Belum. Belum, masih kuliah semua, masih fokus cari ilmu sama ngebagi santri Joso mungkin kayak gitu. Fokus belajar. Fokus belajar, lah bener banget nih fokus belajar. Oh iya, saya pengen tahu kira-kira selain YouTube Santri Joso ini kira-kira ada media lain nggak dari Santri Joso ini sendiri? Ya ada media Instagram. Oh ada Instagramnya juga. Semuanya punya. Oh iya sih, ada Instagramnya. Terus apa ya? TikTok sudah mulai membangun. Oke, jadi nanti bisa sekalian di follow sama sahabat santri semuanya. Ada TikTok juga, ada Instagram. Ya. Ada merchandise juga. Oh merchandise juga ada. Merchandise Santri Joso. Mulai memproduksi. Oke, semakin berkembang juga ya. Wah, nggak terasa nih kita udah ngobrol banyak banget nih sama Mas Santri Joso. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada mas-mas semuanya. Sama-sama. Sudah mau hadir di Oasis kali ini. Kita doakan bersama ya, sahabat santri, semoga Mas Santri Joso nanti ke depannya juga bisa semakin berkembang juga. Amin. Dan juga nanti ke depannya apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan nanti bisa tercapai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat santri semuanya, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Santri Joso. Saya harap semoga sahabat santri dapat mengambil pelajaran dari obrolan kita tadi. Terima kasih, saya Dina Baladina Zaimuddin mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, mari kita nikmati bersama special performance dari Santri Joso. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Ma madda li khairil khalqi yada ahadun illa wa bihi sa'ida فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله باب لله سما وعلا قدرا وامتاز بكل علا والكل بدعوته اتصلا
billahi wa haza bihil madada. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah.